pengakuan kita kepadanya. As'aluka bikulli ismin huwalak. Saya memohon kepadamu dengan menyebut nama yang engkau miliki. Ini tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan namanya itu, kalau bukan karena namanya itu mengandung makna yang sangat sempurna, tidak bertawassul kita dengannya. Kadang orang dengan manusia-manusia yang serba kekurangan, mereka berbuat tawassul yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allah, Rasul mengajarkan tawassul yang dengan penuh kesempurnaan. Maka tawassullah dengan nama Allah. Jangan tawassul dengan menambah dasman-dasman, belum tentu entah apa tidak. Mungkin pandangan kita dia orang saleh, tetapi ternyata di mata Allah SWT dia orang talih. Bukankah di zaman Nabi orang yang mati syahid di medan perang, tetapi ternyata ahlun nar, ahli neraka. Bukankah orang yang pertama dinyalakan api neraka pada hari kiamat? Orang yang alim, ulama besar. Orang terheran-heran, engkau yang dulu mengajak kami kebaikan, engkau yang dulu melarang kami buat kemungkaran, kok kamu pula yang ini? Oh ternyata zahirnya bagus, isinya hangus. Masyaallah. Oleh sebab itu maka tidak syariatkan untuk minta kepada Allah melalui orang-orang saleh yang sudah mati. Karena kita tidak tahu. Bahkan jangan itu. Meminta kepada Allah dengan nama para nabi dan nama para malaikat juga tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang kita amalkan, atau bertawassul kepada Allah dengan doa orang yang masih hidup. Yang ketiga adalah bertawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Dan ini sudah lebih daripada cukup. Kenapa kita mencari yang sesuatu yang tidak lebih baik daripadanya, bahkan tidak mendekatinya, bahkan mungkin menghalangi kita untuk mendapatkan pahala daripadanya. Kaum muslimin, bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Nama itu harus ada dalilnya, tidak boleh kita kasih nama sendiri. Jadi nama Allah dia yang namakan dirinya. Au anzaltahu fi kitabik, atau ada dalam Al-Qur'an, atau dalam kitabnya. Au allamtu ahada min khalqi, atau untuk ajarkan pada seorang dari hambamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'thar fi bihi bi ilmil ghaibi indak, atau ilmu yang tidak engkau ajarkan kepada seorang pun tidak kau turunkan, tapi engkau sendiri yang mengetahuinya. Maka nama-nama dan sifat Allah ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan ada dalam ilmu Allah saja. Dan nanti di hadis syafaat dijelaskan. Nabi SAW bertawassul kepada Allah, minta diizinkan memberikan syafaat. Jadi Nabi tidak memiliki syafaat kecuali atas izin Allah. Maka minta syafaat jangan pada Rasulullah, tapi minta kepada Allah. Karena Nabi tak diizinkan, tidak dapat beri syafaat. Kemudian kita tak diridai Allah, tak bisa Nabi beri syafaat. Jelas ya? Jadi, al-mulku yawma lillahil wahidil qahar. Hari itu kerajaan mutlak milik Allah Tabaraka. Tak bisa. Oleh sebab itu, keliru orang meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Tapi mintanya ke sang pemiliknya. Karena syafaat bukan dari Nabi aja. Syafaat dari Allah juga ada nanti. Ya, syafaat dari orang beriman ada nanti. Syafaat dari anak kita ada nanti. Syafaat dari orang mati syahid ada nanti. Banyak syafaat. Tapi tidak berlaku kecuali dengan izin Allah SWT dan ridha Allah kepada orang yang diberi. Makanya, kalau antum minta ke Nabi, Nabi tidak memiliki. Kecuali dengan pemberian Allah. Maka minta kepada Allah SWT. Makanya, para kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sahabat tidak ada minta syafaat ke Nabi, ya, tapi melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mereka dapat syafaat dari Nabi SAW.